Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Siti Rohma. Hari ini kita akan membahas tentang materi lumut ya. Potensi dasarnya adalah menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan morfologi dan metagenesis serta mengaitkan peranannya dalam kelangsungan kehidupan di bumi. Indikatornya adalah mengidentifikasi ciri-ciri lumut, mengklasifikasikan tumbuhan lumut berdasarkan morfologi, menjelaskan metagenesis tumbuhan lumut, dan menjelaskan peranan lumut dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambar dari lumut yang kalau kita lihat langsung dengan mata kita tidak bisa lihat seperti ini ya. Kita hanya taunya hijau semuanya. Cuman inilah morfologi dari lumut itu sendiri. Ini juga termasuk lumut. Ya, langsung saja kita lihat tumbuhan lumut atau Bryophyta ya. Nah, lumut memiliki ciri-ciri yang pertama adalah berklorofil ya, jelas sekali karena warnanya adalah hijau. Namun dia belum memiliki floem dan xilem atau pembuluh angkut. Namun Allah itu maha adil ya guys. Jadi lumut itu dilengkapi juga dengan sel parenkim yang berguna sebagai pengangkutan dalam tubuh lumut itu sendiri. Kemudian yang kedua, tumbuh di tempat yang lembab, udah pasti ya. Sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran karena sangat kecil ya. Sebagian lagi telah memiliki organ mirip akar atau rhizoid atau akar semu ya ini namanya, batang dan juga daun. Nah, peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Cormophyta itu adalah lumut sendiri. Karena dia memiliki klorofil, maka lumut tergolong autotrof ya, tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Dan dia juga bisa melakukan reproduksi seksual ataupun aseksual. Ya, ini adalah struktur tumbuhan lumut yang terdiri dari atasnya itu kapsul, tangkai ya, dan juga memiliki dua fase hidup yaitu sporofit yang bisa menghasilkan spora dan juga gametofit yang bisa menghasilkan gamet. Klasifikasi lumut memiliki 3 kelas yaitu Bryopsida, lumut daun, Hematicopsida, lumut hati, dan Anthoceratopsida itu adalah lumut tanduk. Kelas Bryopsida atau lumut daun ini tumbuh di atas tanah, tembok ataupun tempat terbuka, batangnya tegak bercabang-cabang dan berdaun kecil, dan ada pula yang seperti bludru hijau. Contohnya adalah Polytrichum dan Sphagnum ya. Sphagnum itu bahan dasar untuk membuat pembalut ya. Oke, ini adalah gambar dari lumut daun. Oke, yang kedua Hepaticopsida atau lumut hati, berbentuk lembaran, hidup menempel di atas permukaan tanah yang lembab atau terapung di atas air. Di tebing-tebing basah sering terdapat lumut ini. Nah, lumut hati ini memiliki 2 contoh yaitu Rhiciocarpus dan Marchantia ya. Marchantia polymorpha. Oke ya. Nah, jadi Marchantia polymorpha itu adalah lumut hati yang bisa dijadikan obat hepatitis ya. Berikutnya ini adalah gambarnya ya untuk lumut hati. Yang ketiga adalah lumut tanduk atau Anthoceratopsida ya, yang berhabitat di tepi sungai, danau atau di sepanjang selokan seperti halnya lumut hati. Lumut tanduk juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Contohnya adalah Anthoceros ya. Anthocerosnya adalah lumut tanduk. Nah, ini contohnya ya. Jadi agak ada seperti tanduk-tanduk ya yang panjang-panjang seperti itu. Oke, berikutnya adalah metagenesis lumut. Kalau mau cepat membahas tentang metagenesis lumut ini, ingatan saja Ramalzes ya. Apa itu Ramalzes? Kita mulai dari Ra itu adalah spora. Spora itu jatuh ke tempat yang lembab akan membentuk protonema ya. Nah, protonema ini ketika dia jatuh ke tempat yang lembab jadi protonema, dan protonema ini akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Nah, inilah fase gametofit dari lumut itu sendiri ya, sehingga dia akan menghasilkan 2 gamet. Yang pertama dari alat kelamin jantan yaitu Antheridium, dan dia punya juga Archegonium sebagai alat kelamin betina yang akan menghasilkan sel telur. Nah, ketika sperma dan ovum ini melebur menjadi satu, maka terbentuklah zigot. Oke. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi sporofil ya atau sporofit sehingga terbentuklah sporogonium. Nah, jadi di sporogonium inilah fase sporofitnya karena dia akan menghasilkan spora dengan proses meiosis. Bisa ya? Oke, peranan lumut itu adalah yang pertama Frullaniata maniski atau lumut hati sebagai obat antiseptik,
Visiden japonicum atau lumut daun, obat dalam pertumbuhan rambut. Crateneuron filicinum, lumut daun, mengandung senyawa berguna dalam mengobati penyakit jantung. Kemudian Marchantia polymorpha atau lumut daun berguna sebagai obat hepatitis. Tadi lumut hati ya, ini salah ketik, maaf ya, untuk menghilangkan toksin akibat dari gigitan ular. Kemudian Haplocladium catillatum, ini berguna dalam mengobati penyakit pneumonia. Kemudian Conocephalum conicum, lumut hati, memiliki manfaat yang berguna dan berfungsi sebagai antibakteri, antifungi, mengobati luka bakar dan luka luar. Dan yang terakhir Rhododendron giganteum ya, lumut daun, memiliki manfaat yang berguna untuk mengobati tekanan darah tinggi dan juga sebagai obat bius. Ya, itu dulu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Siti Rohmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.